Kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sistem rem kendaraan. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sistem rem kendaraan. Nah, jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan ya, teman-teman. Jadi untuk pokok bahasan pada kali ini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi rem, ketiga jenis rem, yang keempat komponen rem cakram, 5 komponen rem tromol, dan yang terakhir yaitu cara kerja. Jadi untuk pokok bahasan ini akan kita bahas satu persatu ya teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan. Nah, jadi untuk pengertian tersendiri yaitu rem merupakan suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan putaran. Nah, jadi sistem rem bekerja menggunakan konsep yaitu mengganti tenaga kinetik jadi panas. Jadi untuk secara konsep mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya terkait fungsi dari rem tersendiri yaitu untuk memperlambat ataupun membuat motor ataupun kendaraan itu berhenti. Next. Nah, jadi untuk berikutnya yaitu terkait fungsi. Nah, jadi fungsi ini dari rem pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Nah, jadi rem akan membuat pengemudi lebih aman dalam mengendalikan kendaraan. Nah, jadi untuk terkait fungsi ini jelas ya teman-teman untuk terkait fungsi dari rem tersebut yaitu untuk memperlambat atau membuat mobil itu berhenti sesuai dengan kondisi jalan ataupun kondisi saat mengemudi gitu. Next. Ataupun jenis rem ini terbagi menjadi dua yaitu rem cakram dan rem tromol. Teman-teman juga bisa melihat di bagian gambar ya untuk di sisi kiri ini yaitu rem cakram, yang kanan ini rem tromol gitu. Jadi untuk terkait sistem dari ataupun komponen dari rem cakram sendiri yaitu pertama disc brake. Nah, disc brake itu terdapat pada gambar yaitu disc brake ataupun piringannya. Terus yang kedua pad atau kampas terletak di sini, sudah ada gambarnya juga. Terus yang ketiga bolt ataupun ibaratnya bekas pengembali dari kaliper. Terus yang keempat kaliper sendiri yaitu rumah dari piston rem. Terus yang kelima yaitu blended plug atau baut angin-angin. Terus yang keenam torsi plat ataupun plat dari pelindung dari piringan tersebut. Nah, jadi ini yaitu piringan rem atau cakram akan diapit oleh brake pad ataupun kapas rem sehingga bersinggungan dan mobil melambat bahkan sampai mobil berhenti sekalipun. Nah, jadi untuk disc brake ini kan diciptakan yaitu tahan terhadap suhu tinggi. Nah, tetapi untuk disc brake ini juga memiliki kekurangan apabila suhu di dalam ataupun yang dihasilkan di gesekan itu terlalu tinggi, sangat mempengaruhi dari kinerja dari sistem rem tersebut juga. Nah, yang kedua kampas rem ataupun pad. Nah, kampas rem ini merupakan komponen yang dibuat bertujuan untuk bergesekan dengan piringan atau disc brake yang biasanya komponen pembuatnya yaitu asbes. Nah, jadi untuk diciptakannya dari kampas rem ini yaitu apabila bergesekan itu yang kalah itu kampasnya bukan piringannya. Jadi untuk penggantian yang paling signifikan yaitu penggantian dari kampasnya bukan disc brake. Jadi untuk biayanya lebih murah gitu. Jadi
Begitu tujuan dari kampas rem sendiri. Nah, berikutnya yaitu bolt ataupun pegas pengembalinya, yaitu bolt merupakan baut pengunci yang terdapat pada dudukan kaliper dengan kaliper itu sendiri. Nah, jadi untuk kita bisa lihat gambarnya yaitu bolt di bagian sini. Nah, biasanya untuk bagian sini, kenapa apabila mobil itu dilakukan servis, itu dilakukan pembukaan di bagian kampas dan pemberian stempel ataupun grease pada bagian bolt ini. Tujuannya itu untuk pegas itu dapat kembali. Jadi untuk sistem pengembali ini bertujuan untuk agar posisi dari kampas itu bebas apabila tidak tertekan oleh kaki kita, pedalnya tidak tertekan. Jadi untuk posisi kampasnya bebas, tidak menghambat putaran dari disc brake ini. Next, jadi untuk dari fungsi dari kaliper yaitu merupakan tempat di mana piston power dan kampas berada. Nah, jadi untuk di kaliper ini rumah dari piston ataupun piston power pada sistem rem dan juga tempat dari kampas rem tersebut gitu. Nah, yang berikutnya itu blender plug. Nah, blender plug ini yaitu merupakan ibaratnya kalau bahasa bengkelnya itu buat angin-angin. Nah, jadi untuk apabila dari sistem rem itu kurang maksimal atau menyeplos, itu bisa dilakukan bleeding ataupun blender plug gitu. Nah, blender plug ini merupakan baut yang sering digunakan untuk membleeding sistem pengereman yang bertujuan dalam sistem rem tidak terdapat angin yang menyebabkan rem blong. Nah, jadi benar ya teman-teman, untuk terkait bleeding itu fungsi utamanya untuk menghilangkan angin di dalam sistem rem tersebut. Yang berikutnya itu torsi plate. Nah, jadi untuk torsi plate ini merupakan plat pengaman yang digunakan untuk memberi pengaman disc brake terhadap batu ataupun lainnya yang menyebabkan goresan. Nah, jadi untuk letak dari torsi plate ini yaitu berada di belakang dari disc brake tersebut. Nah, jadi untuk posisi disc brake ini jadi lebih hangat, jadi lebih aman ketika terkena batu ataupun air gitu, mengurangi resiko dari goresan di disc brake ini. Nah, berikutnya itu komponen rem tromol. Nah, jadi untuk komponen rem tromol ada beberapa. Bisa dilihat dari gambar juga. Yang pertama yaitu silinder roda, yang kedua pad ataupun kampas rem, yang ketiga tromol ataupun drum brake, yang keempat backing plate, yang kelima bekas pembalik. Nah, jadi untuk penjelasan dari masing-masing komponen ini saya jelaskan di slide berikutnya ini. Jadi untuk silinder roda ataupun ibaratnya piston powernya di rem tromol itu fungsi silinder roda ataupun wheel cylinder adalah untuk meneruskan tenaga hidrolik dari master cylinder untuk menggerakkan rem ataupun sepatu rem ataupun bisa dikatakan kampasnya gitu. Nah, jadi untuk dari tipe piston power di rem tromol ini beda ya dengan piston power di rem cakram gitu. Jadi untuk silinder roda ini pistonnya lebih kecil, jelas ya teman-teman, dan untuk penekanannya itu ke samping-samping dari dinding drum brake itu ataupun tromolnya gitu. Nah, yang berikutnya itu kampas rem ataupun pad. Jadi untuk kampas rem merupakan komponen yang dibuat bertujuan untuk bergesekan dengan piringan ataupun disc brake yang biasanya komponen pembuatnya yaitu asbes. Nah, jelas untuk rem
kampas rem ini tujuan utamanya yaitu untuk bergesekan langsung dengan dinding dari disc brake itu ataupun tromol ya kalau di rem tromol itu. Jadi untuk apabila terdapat gesekan itu yang kalah yaitu kampas remnya ini. Jadi untuk penggantian kampas rem bukan penggantian tromol gitu. Nah, berikutnya itu tromol atau drum brake. Nah, jadi untuk tromol ataupun drum adalah suatu bagian pada rem berfungsi untuk tempat bidang gesek dengan kampas rem yang berputar dan menahan kendaraan saat diam agar tidak melaju. Nah, jadi untuk drum brake ini jelas untuk bahannya itu terbuat dari besi yang tebal. Jadi untuk dapat bersentuhan langsung dengan kampas. Nah, jadi untuk terkait tromol itu jelas untuk kerugiannya untuk pelepasan panasnya lebih berkurang. Kenapa? Karena untuk sistemnya untuk jelas tertutup. Jadi untuk pelepasan panasnya kurang bagus dibandingkan dengan rem cakram gitu. Tetapi untuk penekanannya jauh lebih rata dari rem tromol ini karena apa istilahnya terkait kerataannya lebih merata karena jauh penumpangnya lebih lebar gitu. Jadi untuk penekanannya lebih sempurna yang tromol. Nah, yang berikutnya yaitu backing pad. Tadi juga di kampas ataupun sistem rem cakram juga ada backing plate ataupun torsi plate ya. Sama sebenarnya fungsinya yaitu untuk pelindung dari komponen rem tersebut. Ya, jadi untuk dari sistem rem kan tidak terduga ya karena melewati air ataupun batu-batuan gitu kan jelas untuk resiko terkena hal tersebut kan jauh lebih besar, makanya diciptakan dari backing plate ini. Nah, berikutnya itu pegas pembalik. Nah, jadi pegas pembalik ini adalah suatu komponen rem tromol berupa pegas yang berfungsi untuk mengembalikan atau mengembalikan posisi awal ketika tidak terjadi pengereman atau pedal rem tidak diinjak. Jadi untuk ketika pedal tidak diinjak kan jelas untuk terkait posisinya kan free. Jadi untuk terkait sistem remnya tidak bekerja. Nah, maka untuk terkait ketika pegas itu ditekan, nanti kan untuk pegas pembaliknya ini kan bekerja ketika pelan-pelan pegas itu dilepaskan gitu. Jadi untuk pegas pembalik fungsinya itu gitu. Nah, berikutnya yaitu cara kerja dari sistem rem. Nah, jadi untuk cara kerjanya yaitu pada saat pedal rem ditekan, gaya tekan akan diperbesar oleh booster rem. Nah, jelas untuk dari sistem rem ini kita bisa lihat pada gambar juga. Jadi untuk ketika pegas rem ditekan itu mendapat ataupun mendapatkan gaya tambahan dari booster rem tersebut. Jadi untuk penekanannya lebih besar menuju ke masing-masing piston gitu. Nah, jadi ketika mesin hidup dikarenakan booster rem adalah selang menuju intake manifold dan pada saat itu rem kendaraan terasa. Nah, jadi untuk adapun selang rem kendaraan terasa keras atau terasa tidak fungsi saat mesin mati. Nah, karena untuk booster rem itu juga berfungsi ketika mesin hidup memanfaatkan dari kevakuman dari kendaraan ataupun mesin itu. Jadi ketika mesin mati, jelas booster rem tidak bekerja gitu. Nah, lalu diteruskan ke master cylinder dan tekanan hidrolik oli disalurkan pada pipa yang menuju masing-masing silinder roda dan terjadi gesekan antara kampas rem dengan disk ataupun piringan. Nah, jadi untuk cara kerja secara sederhananya yaitu untuk ketika pedal rem ditekan itu kan mendorong dari oli yang ada di reservoir ini dan gayanya diperbesar oleh booster rem menuju ke
masing-masing kampas ataupun masing-masing cakram ataupun tromol gitu. Jadi gitu cara kerjanya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk terkait pembelajaran pada kali ini. Kita sudah mempelajari terkait sistem rem gitu. Nah, jadi untuk sistem rem ada dua, yaitu sistem rem cakram dan sistem rem tromol. Nah, maka apabila terdapat kebingungan ataupun masih bingung, bisa ditanyakan ke Japri lewat WA ataupun nanti komentar di e-learning ini ataupun di Google Classroom ini. Jadi untuk teman-teman juga bisa memperhatikan juga. Nah, mungkin untuk terkait nanti saya juga akan memberikan latihan soal. Nah, nanti latihan soalnya saya kirimkan file beda. Jadi untuk terkait materi ini cukup sekian ya teman-teman. Mungkin nanti lanjut teman-teman juga mengerjakan dari latihan soal tersebut. Mungkin itu saja teman-teman terkait pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.